Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang dimana materi ini merupakan materi dari hasil pembelajaran saya mengikuti uji kompetensi bagian unit pembangunan dan pemasangan. Pada video kali ini kita akan fokus yaitu komponen-komponen yang terdapat di sistem PLTS. Ada dua jenis komponen dalam sistem PLTS, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama ada modul surya, ada panel atau combiner box, ada solar charger controller, ada inverter, dan ada baterai. Komponen pendukungnya ada mounting, ada cabling, ada switching, ada proteksi, dan ada metering. Komponen utama yang pertama yaitu modul surya. Jadi modul surya merupakan kumpulan sel surya yang disusun yang berfungsi untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Ada tiga jenis modul surya, ada monokristalin, ada polikristalin, dan ada thin film. Yang terkenal itu ada dua, monokristalin dan polikristalin. Perbedaannya yaitu monokristalin itu efisiensinya itu lebih besar daripada polikristalin. Kalau monokristalin itu berwarna hitam, ada segi empatnya. Kalau monokristalin itu berwarna hitam, ada segi enamnya berwarna putih, sedangkan polikristalin itu berwarna biru, ada segi empatnya berwarna putih. Kalau monokristalin itu cocok di daerah yang jarang adanya matahari, sedangkan polikristalin itu cocok untuk daerah yang sering disinari oleh matahari. Komponen utama selanjutnya ada panel atau combiner box yang berfungsi untuk menggabungkan antar rangkaian. Contohnya seperti pada sistem PLTS, beberapa string akan digabungkan menjadi satu output. Nah, outputnya itu akan berada di combiner box. Selain itu juga, combiner box juga berfungsi untuk tempat peralatan proteksi itu berada. Seperti ada saklar pemutus, ada perangkat proteksi tegangan surja, dan ada grounding atau pembumian. Komponen utama selanjutnya yaitu solar charger controller atau SCC, yang dimana SCC ini merupakan suatu alat yang mengatur proses pengisian baterai atau aki. Karena tegangan dari panel surya ini kan umumnya bervariasi, biasanya itu sampai 12 volt ke atas. Maka SCC ini akan mengatur proses pengisian aki tersebut agar tegangannya tidak melebihi pengisian aki yang seharusnya. Komponen utama selanjutnya ada inverter. Inverter merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah arus DC direct current menjadi arus AC alternating current yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kenapa dibutuhkan alat seperti ini? Karena panel surya ini menghasilkan yang namanya arus DC, sedangkan bebannya atau listrik yang kita pakai itu listrik AC. Makanya suatu alat yang dapat mengubah arus DC menjadi arus AC yaitu inverter. Komponen utama selanjutnya ada baterai. Baterai merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menyimpan tegangan DC yang dihasilkan oleh panel surya pada siang hari, sehingga dapat digunakan pada saat malam hari atau pada saat terdapat pemadaman listrik. Komponen pendukung
Komponen pendukung yang pertama itu ada mounting. Jadi mounting merupakan tempat untuk menempelkan atau menaruh modul surya. Ada dua bagian. Bagian yang pertama itu bagian pondasi yang digunakan sebagai angkur struktur pemasangan ke dalam tanah, yang dimana pondasi ini harus dibikin sekuat mungkin karena untuk menghindari gangguan-gangguan seperti gempa bumi. Nah, kalau kalian masangnya itu di rooftop atau di genteng, mungkin kalian pondasinya itu kalau di rooftop atau di genteng itu menggunakan pondasi yang digunakan untuk menempelkan si gentengnya. Nah, bagian yang kedua ada struktur penopang, digunakan sebagai tempat sandaran dari modul surya. Nah, untuk struktur penopang ini tidak dibuat asal-asalan, harus memperhatikan kemiringannya dan azimutnya. Lalu komponen pendukung yang kedua ada cabling atau kabel. Kabel merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik atau tegangan listrik. Nah, dalam sistem PLTS menggunakan dua buah jenis kabel. Jenis pertama itu untuk yang arus DC dari panel surya ke inverter dan ke baterai, sedangkan kabel untuk AC digunakan di inverter ke bebannya. Komponen pendukung selanjutnya ada switching. Switching merupakan suatu alat yang dapat memutuskan listrik dalam keadaan bertegangan. Contohnya itu seperti AC disconnector dan DC disconnector. Jadi ketika kalian itu ingin mematikan sistem PLTS, maka digunakanlah AC disconnector atau DC disconnector untuk mematikan sistem PLTS-nya. Selanjutnya ada proteksi. Jadi proteksi merupakan suatu alat yang dapat mengamankan peralatan lainnya ketika terjadi gangguan. Contoh proteksi itu seperti misalkan terjadinya short circuit atau kelebihan arus, maka digunakan fuse atau MCB. Sedangkan SD atau surge protective device ini gangguan petir. Komponen pendukung selanjutnya yaitu metering. Jadi metering merupakan suatu alat yang berfungsi untuk melihat berapa sih arus, tegangan, dan daya yang dihasilkan dari sistem PLTS kita ini, sehingga kita ini dapat memantau dengan jelas si sistem PLTS ini. Oke. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.